Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita udah ke minggu yang keempat. Kemarin sudah melakukan tryout yang keempat. Kita udah memasuki minggu yang keempat. Materi di minggu yang ketiga kemarin adalah tentang geometri. Semoga teman-teman P3K Kabupaten Gunung Kidul dalam keadaan sehat semuanya. Kita lanjutkan untuk pembahasan tryout-nya langsung saja. Kemarin kita udah latihan soal. Untuk pembahasan nomor 1, disajikan sifat bangun datar. Nah, di sini ada 4 sifat. Nah, bangun datar yang dimaksud adalah, ini ada 5 option di sini. Untuk mempermudahnya, biasakan kita untuk menggambarnya dulu. Trapesium sama kaki, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan terakhir segitiga sama kaki. Nah, untuk menentukannya, kita cek satu-satu di sini. Dua buah sisi sama panjang. Kalau trapesium ini, apakah dua buah sisi sama panjang? Ya, ini ada yang sama. Kalau jajar genjang, ini namanya bukan dua buah, tapi dua pasang sisi yang sama panjang. Layang-layang sama. Ini ada dua pasang. Ibaratnya sepatu, dua pasang itu berarti ada 4. Kalau belah ketupat ini, keempat sisinya sama panjang. Nah, berarti yang masuk hanya option A dan option E. Karena segitiga sama kaki itu memiliki dua buah sisi sama panjang. Kemudian sifat yang kedua, mempunyai dua buah sudut sama besar. Ini dua buah sudut sama besar, tapi ini tidak dua buah namanya, tapi dua pasang sudut yang memiliki dua buah sisi sama, dua buah sudut sama besar hanya bangun E, yaitu segitiga sama kaki. Lanjut. Berikut ini yang bukan. Di sini ada kata bukan, merupakan sifat belah ketupat. Kita gambar dulu belah ketupat. Nah, sifat belah ketupat itu apa? Keempat sisinya sama panjang. Kemudian sudutnya, sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar. Yang atas sama yang bawah, yang kanan dengan yang kiri. Kemudian kita lihat optionnya. Semua sisinya sama panjang, benar. Diagonal-diagonal belah ketupat menjadi sumbu simetri. Nah, ini diagonal itu dari sini. Apakah ini sumbu simetri? Iya, sumbu simetri. Yang C, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Apakah benar? Kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Ini tidak benar. Ini benar, maaf. Karena ini membagi, ini sama. Kemudian yang diagonal ini juga dibagi sama panjang. Yang D, diagonal-diagonalnya sama panjang. Nah, panjang diagonal kalau ini dari A ke B, itu panjang diagonalnya tidak sama dari C ke D. Kalau ini panjangnya diagonal sama, itu namanya adalah persegi. Ingat, persegi dengan belah ketupat itu berbeda. Bedanya apa? Kalau persegi, keempat sudutnya itu besarnya sama. Semuanya siku-siku. Panjang diagonalnya juga sama. Nah, itu sifat persegi. Meskipun ini diputar, ini namanya persegi. Berarti jawabannya adalah D. Yang E, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, sudah tadi. Jika sifat bangun datar seperti ini, nah ini ada 5 pilihan, sama kita buat dulu 5 buah bangun datarnya. Kemudian kita definisi satu-satu. Sepasang sisinya sama panjang, sepasang sisi sama panjang, ini bisa. Yang ini ada 2 pasang sisi. Kalau ini sepasang sisi. Kalau ini keempat sisinya sama panjang.
Kalau yang ini, sepasang sisinya layang-layang ini sebenarnya ada dua. Tapi ini berdasarkan materi yang dibagi kemarin, dan ini kebetulan sudah ada kuncinya layang-layang, maka ini agak diabaikan. Ini sebenarnya tidak tepat karena ini sebenarnya ada dua pasang. Ini yang atas sama dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Ini sama sisinya. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Nah, ini ada sepasang sudutnya. Salah satu diagonal layang-layang. Nah, ini kurang bagus ya soalnya kemarin cuman kebetulan copy paste aja dari materinya. Ini jawabannya adalah layang-layang. Pada unsur lingkaran yang tegak lurus dengan tali busur. Jadi yang tegak lurus tali busur kemarin udah ada di materi. Nah, ini namanya busur. Ini adalah tali busur. Nah, ini juga sama, ini tali busur. Bagian ini adalah tembereng, sama dengan ini tembereng. Nah, yang tegak lurus dengan tali busur yang mana? Ini atau ini. Nah, ini disebutnya apa? Apotem. Perhatikan gambar berikut ini, pasangan segitiga yang kongruan. Ingat, kalau kongruan itu sama persis, hanya posisinya biasanya dirubah. Bisa diputar, bisa dibalik. Nah, seperti ini. Ini yang sama mana? Ini kalau bangun dua itu lebih besar. Kalau yang ketiga ini lebih kecil. Ini juga tidak. 1 dengan 4? Ya, benar. Berarti ini jawabannya adalah D. Ini hanya diputar saja. Pasangan bangun yang sebangun. Kalau sebangun itu berarti dia diperbesar dengan perbandingan yang sama. Ini kita lihat. Ini ada 1, 2, 3. Misalkan ini 1 semua. Kita ke 2. 1, 2, 3, 4. Dari 3 ke 4. Berarti diperbesar 1/3-nya. Nah, ini 3. Ini kok panjangnya 4. Berarti ini salah. Kalau ke yang ini 3, ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kalinya. Tapi ini harusnya diperbesar 2 kalinya. Juga kurang tepat. Ini 3, ininya cuma 3. Padahal ini lebih panjang. Berarti salah. Berarti yang benar adalah 1 dengan 5. Lanjut. Di bawah ini yang merupakan sifat kerucut. Memiliki 3 sisi. Apakah kerucut memiliki 3 sisi? Tidak. Karena sisinya kerucut hanya lingkaran dan ini sisinya. Mempunyai 1 titik sudut. Nih. Apakah ini titik sudut? Bukan. Karena kerucut tidak memiliki titik sudut. Tapi dia memiliki namanya adalah titik puncak. Berarti jawabannya nomor 7 adalah C. Karena dia tidak memiliki titik. Kerucut itu namanya adalah titik puncak, bukan titik sudut. Memiliki 3 rusuk. Apakah rusuknya ada 3? Nah, rusuknya cuma ada 1. Rusuknya di sini. Memiliki 2 rusuk juga salah, karena rusuknya cuma 1. Jadi jawabannya adalah C. Perhatikan gambar di bawah nih, banyak sisi. Nah, ini agak menghitungnya agak lumayan, karena sisi itu adalah bangun yang ini. Ini dihitungnya 1. Berarti kalau sisi depan, belakang, dihitungnya 1. Kanan, kiri, 1 juga. Nah, ini ada berapa yang seperti ini? Nah, terus yang sebelah sini, ini, sebelah sini pasti ada, sebelah sini. Nah, ini jawabannya adalah
15. Nanti bisa dihitung sendiri. Intinya sisi itu adalah bangun datar yang membatasinya. Banyaknya titik sudut. Nah, ini titik sudut. Titik sudut itu minimal dibentuk dari 3 buah rusuk. Ini rusuk, rusuk, rusuk. Nah, kalau kerucut tadi itu bukan titik sudut tapi titik puncak. Tapi kalau 5 segi 1, 2, 3, 4, 5 ini, atas ini adalah titik puncak. Jadi titik puncaknya titik sudut, maaf, ini namanya adalah titik sudut. Jadi titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga jawabannya adalah B. Banyaknya rusuk. Nah, rusuk itu pertemuan dua bidang. Bidang persegi panjang ini dengan persegi panjang ini misalkan. Ketemu di mana? Nah, ini rusuknya. Rusuk yang berdiri itu ada 5. Kemudian alasnya ini ada 5 juga. Kemudian yang di atas juga ada 5. Sehingga banyaknya rusuk adalah 5 tambah 5 tambah 5, 15. Sehingga jawabannya A. Mungkin ini saja yang bisa Pak Anton bagikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya, dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.